Jumpa lagi di Kids New. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids nih hari ini. God bless you. Bye-bye. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Hari ini kita ingin mengikuti ibadah online Live Kids. Berkati Koko dan Cici yang akan membacakan firman Tuhan saat ini. Tuhan, kami serahkan ibadah online padamu dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bulan September adalah bulan misi di gereja kita. Selama bulan ini, kita akan diperkenalkan setiap program-program dari Yayasan HBLM. Yayasan HBLM adalah yayasan yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan dan pengembangan masyarakat. Nah, hari ini kita mau mendengarkan salah satu program dari HBLM. Mari adik-adik kita dengarkan. Church Planting. Program ini bertujuan untuk 1. Mendukung pembangunan fisik atau renovasi gereja. 2. Membantu gereja-gereja dalam hal kepemimpinan, pengembangan ibadah, dan kesejahteraan para hamba Tuhan. 3. Mendukung pembangunan gereja baru. 4. Mendukung usaha pengabaran Injil pada suku-suku di Indonesia yang belum mengenal Tuhan. Salam, selamat siang bagi Bapak Ibu pengurus HBLM Gestia Bethlehem Bogor. Saya selaku Gembala Sidang mengucapkan banyak terima kasih buat HBLM atas bantuan untuk pembangunan pastori. Ayo sama-sama kita dukung program ini, dan kabar baik harus disampaikan ke ujung bumi. Yesaya 49 ayat 6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Teman-teman, mari kita berdoa untuk Ekos kita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ekos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi Ekos kami. Roh Kudus, sentuh hati mereka, sehingga Oikos kami bisa mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Oke adik-adik, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi bersama-sama, kita mau sukacita bersama-sama. Oke, siap? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil
adik-adik, kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita. Kita mau menyanyikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita katakan sekali lagi sama Tuhan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah media. Tuhan, berkati Cici dan Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga kami ya Tuhan, agar dapat mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah online kelas Madya. Hari ini Cici Anas mau membahas satu topik ya tentang ketopong keselamatan ya. Sebelum masuk nih ke topik kita nih, Cici mau tanya dulu nih sama kalian ya. Coba kalian sebutkan macam-macam benda yang dapat melindungi kepala kita. Yes, ada helm. Helm digunakan waktu kita lagi mengendarai motor ya kan, supaya selamat nih kepala kita. Terus ada juga helm proyek ya kan, kalau misalnya lagi ngebangun rumah harus ada helm supaya nggak terkena material-material bangunan. Kemudian selain helm ada topi ya kan, ada topi ya, jadi supaya kepala kita nggak kepanasan, nggak pusing, kita pakai topi ya kan. Kemudian ada satu lagi namanya ketopong. Ada yang udah pernah dengar ketopong? Belum, Ci? Kayaknya aku nggak pernah dengar. Pernah dengar, Ci, tapi kayaknya lupa nih apa. Oke, Cici akan kasih tahu apa itu ketopong. Ini dia ketopong. Iya, ini adalah ketopong ya, ketopong. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk melindungi kepala kita saat berperang. Jadi zaman dulu kalau orang mau berperang pakai ketopong ya, pakai ketopong supaya nggak kena serangan dari musuh. Makanya pakai ketopong ya kan. Nah, adik-adik, kita juga lagi berperang nih sebenarnya. Kita lagi berperang ya. Tapi perangnya bukan sama adek. Ya Ci, aku lagi perang sama adek. Bukan ya. Bukan perang sama adek, sama Cici, sama Koko.
atau sama mama, atau sama papa, atau sama temen, atau sama siapapun. Enggak, bukan. Kita bukan berperang sama mereka ya, tapi kita berperang secara roh ya. Kita berperang peperangan rohani, kita berperang secara roh. Makanya kita butuh yang namanya perlengkapan perang ya. Kita butuh perlengkapan perang supaya ketika kita perang kita bisa selamat, ya kan? Makanya kita butuh perlengkapan perang. Nah, Cici mau kasih memberitahu satu perlengkapan perang yang kita butuhkan nih ketika kita berperang rohani, dan ini penting banget ya, yaitu adalah ketopong keselamatan ya. Jadi perlengkapan perang yang kita butuhkan adalah ketopong keselamatan ya. Tadi kan Cici udah bilang di awal bahwa ketopong itu digunakan untuk melindungi kepala kita. Nah, sama ketopong keselamatan juga melindungi kepala kita. Lebih tepatnya apa yang ada dalam isi kepala kita, yaitu pikiran kita ya. Melindungi dari apa, Ci? Dari pikiran-pikiran yang gak baik yang iblis mau serang dalam hidupnya kita. Jadi iblis itu pertama akan menyerang pikiran kita. Karena apa? Karena apa yang keluar dari pikiran kita itu yang akan kita lakukan ya. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita itu yang akan keluar ya. Makanya kita butuh yang namanya ketopong keselamatan ya. Ketopong keselamatan akan melindungi kita dari pikiran-pikiran yang jahat yang iblis mau serang dalam hidupnya kita. Kita disuruh berbuat jahat, kita disuruh berbuat curang, kita berpikir yang negatif. Nah, makanya butuh ketopong keselamatan. Contohnya ya, kalian tahu ya, zaman sekarang ini lagi musim yang namanya musim prank, ya kan? Prank ya kan? Nah, lagi musim banget prank nih. Bahkan ada nih prank yang membuat orang menjadi celaka, membuat orang jadi bahaya gitu. Mereka memikirkan gimana caranya nih aku mau ngeprank dia nih supaya dia kaget, supaya dia wah gitu. Awalnya sih dikira lucu-lucuan, tapi ternyata akhirnya atau endingnya malah mencelakai atau membahayakan orang lain. Nah, itu ya, kita harus menghindari itu. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati ya adik-adik. Apa yang kita pikirkan itu akan keluar lewat apa? Lewat ucapan kita, lewat tindakan kita. Makanya kita harus berhati-hati. Makanya kita perlu ketopong keselamatan supaya iblis tidak bisa lagi nih nyerang lewat pikiran kita. Karena kita punya ketopong keselamatan. Oke, ketopong keselamatan itu adalah keselamatan dari Tuhan ya. Keselamatan yang datangnya cuma dari Tuhan. Nah, Tuhan Yesus itu pernah ngajarin tentang keselamatan ya kepada satu tokoh namanya Nikodemus. Coba nih kita buka dulu Alkitab kita di Yohanes 3 ayat 3. Nih, Cici juga buka Alkitabnya nih ya. Kita buka di Yohanes 3 ayat 3 ya. Kita buka di Yohanes 3 ayat 3. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Oke, kita baca sekali lagi ya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi adik-adik, keselamatan yang Tuhan bilang adalah kita harus dilahirkan kembali ya. Waduh, Ci, kita harus keluar lagi nih dari rahimnya ibu kita, dari rahimnya mama kita. Bukan lahir secara daging. Kalau kita kan dulu waktu masih bayi dilahirkan secara daging ya. Tapi Tuhan mau kita dilahirkan kembali, dilahirkan baru secara rohani ya. Kita dilahirkan kembali secara rohani. Gimana caranya sih, Ci, dilahirkan lagi secara rohani? Kita percaya sama Tuhan ya. Gampang kok caranya, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan juru selamat kita. Yang kedua, akui setiap dosa-dosanya kita
apapun pelanggarannya kita, apapun kesalahannya kita, akui sama Tuhan. Ya. Kemudian kita minta sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan Yesus, Tuhanlah penyelamatnya aku. Tuhan kasih keselamatan. Ya. Ingat adik-adik, keselamatan itu gak bisa datang atau kita terima dari apapun yang ada di dunia ini. Gak bisa kita dapat dari uang kita, gak bisa kita dapat dari sekolah kita, dari ilmu pengetahuan, gak bisa. Ya, dari apa lagi? Dari jabatan. Nanti kalau kalian udah besar, dari pekerjaan kalian, gak bisa. Keselamatan gak bisa dapat dari itu. Gak ada di dunia ini yang bisa ngasih keselamatan. Cuman Tuhan Yesus yang bisa kasih keselamatan itu buat kita semua. Maka dari itu kita harus yang tadi keselamatan itu dari apa? Kita percaya sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita mengakui setiap dosa kita, dan kita minta keselamatannya dari Tuhan. Ya, itu adalah ketopong keselamatan kita. Ya, itu adalah ketopong keselamatan kita. Kita lahir baru, kita hidup baru. Ya, kita mau meninggalkan manusia lama kita. Ya, kita mau meninggalkan apapun masa lalu kita. Ci, dulu memang aku sih suka jahil, Ci, suka iseng, suka ngeprank temen aku. Itu masa lalu kalian. Kalian mau lahir baru, minta ampun sama Tuhan, kemudian kalian mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian, dan juga minta keselamatan dari Tuhan. Itu adalah ketopong keselamatan yang sesungguhnya kita lahir baru. Ya, kita mau meninggalkan manusia lamanya kita. Shalom, hai teman-teman. Indah ya Papa hari ini ya. Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak melahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ulang ya. Yohanes 3 ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak melahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya kan ya, bless you. Di sini siapa yang mau pakai ketopong keselamatan dari Tuhan? Yang mau lahir baru? Yang mau hidupnya berubah? Ada yang mau? Yang mau angkat tangan? Oke, kita mau berdoa sama-sama ya. Untuk adik-adik mungkin yang sekarang ini baru pertama kali ngedengerin ibadah online, baru ngedengar bahwa keselamatan itu datangnya cuma dari Tuhan, dan adik-adik mau percaya bahwa cuma Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau berdoa sama-sama hari ini. Kita mau minta keselamatan dari Tuhan. Kita mau minta, Tuhan, aku mau lahir baru. Oke? Siapa yang mau berkomitmen sama Cici? Oke. Kita mau berdoa sama-sama. Kita mau arahkan tangan kita, tangan kanannya diangkat, tangan kirinya di dada. Kita mau komitmen sama Tuhan, kita mau pakai ketopong keselamatan yang dari Tuhan untuk menjaga pikiran kita, supaya apa yang jadi pikiran kita itu adalah pikiran yang baik, pikiran yang kudus, pikirannya berkenan sama Tuhan. Mari adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk mengerti, Tuhan, bahwa kami perlu senjata perang, yaitu ketopong keselamatan yang melindungi kepala kita. Tuhan, biar kiranya kami mau, Tuhan, hidup kami diperbaharui sama Tuhan. Hidup kami mau jadi hidup baru. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau minta ampun atas kesalahannya kami, Tuhan. Dan kami mau minta keselamatan daripada Tuhan. Biarkan hidup kami, apapun juga Tuhan yang kami pikirkan, itu adalah pikiran yang kudus, pikiran yang berkenan sama Tuhan,
supaya hidup kami boleh dibenarkan oleh Tuhan dan hidup kami boleh bisa menjadi dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kami. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Koko akan bawakan 4 pengumuman. Penasaran kan pengumuman apa? Kita langsung aja ya. Pengumuman yang pertama, Living Word Kids. Hari Kamis ini jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Live Kids. Pengumuman yang kedua, bulan September adalah bulan misi di gereja kita. Jadi, Koko mau ingetin untuk adik-adik tetap mendoakan oikos kalian, orang-orang yang dekat dengan kalian yang belum mengenal Tuhan. Ya, bisa juga diajak beribadah bersama dengan kalian. Ya, Koko mau mengajak untuk belajar memberikan persembahan seed of faith, ya, memberi untuk membantu program-program misi di gereja kita. Nanti di minggu terakhir bulan September ini akan dibagikan form seed of faith, ya. Nanti kalian bisa minta bantuan papa atau mama untuk mengisinya, ya. Pengumuman yang ketiga, pemenang games minggu lalu adalah yang terakhir nih. Dicatat ya adik-adik ya, jangan sampai terlewatkan ibadah Live Kids minggu depan. Ya, hanya diadakan 1 kali. Saya ingat 1 kali ya, yaitu jam 11 siang. Kita akan memperingati puncak bulan misi. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Oke, sekian pengumuman dari hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.